Selamat pagi kepada semua. Nah, senang sekali walaupun kita bertemu lewat video, tetapi saya cukup senang kita bisa lakukan dengan baik. Dan kesetiaan saudara sekalian untuk tetap beribadah sekalipun kita masih harus lakukan di rumah masing-masing. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah pagi ini Engkau berbicara kepada kami semua. Menolong kami di saat-saat seperti ini. Bagaimana kami menaruh iman kami kepadamu Tuhan. Supaya pandangan kami, supaya hati kami, supaya pikiran kami, roh jiwa kami tertuju kepadamu. Dan sungguh-sungguh melihat bagaimana Tuhan akan bekerja. Melakukan perkara yang besar kepada kami semua. Kau tolong kami untuk belajar hari ini. Pakai hamba-Mu Tuhan. Supaya kebenaran dan hanya kebenaran-Mu saja Tuhan. Itu yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Well, yang menarik adalah sekarang saya tinggal di Bandung, di Lembang. Kami bersyukur sekali kami punya tempat yang sejuk, nyaman. Ya tidak mewah, tetapi menurut saya lebih dari cukup untuk kami. Khusus buat saya dan istri. Ya, rumah kami dengan luas tanah yang cukup baik, yaitu sekitar 400 meter. Tapi sebelum ini saya mau bawa saudara sekalian ketika pada masa tahun 70-an. Saya masih ada di Indonesia dan masih bergereja di Gereja Baptis Kalvari. Waktu itu kondisi keluarga kami sangat-sangat tidak nyaman, saya bisa katakan. Di mana kami sekeluarga kontrak rumah di Pademangan. Waktu saya ingat betul Pademangan 3, Gang 18. Dan di sana kita kontrak rumah 3 kali 15. Berarti 45 meter. 45 meter. Dan saya dengan saudara-saudara bersembilan plus papa mama bersebelas dengan luas bangunan, luas rumah 45 meter persegi bersebelas. Jadi ada dapur yang kecil sekali, ada kamar mandi yang kecil sekali. Saya ingat 1,5 kali 3 meter. Ya bukan kamar mandi, pokoknya asal bisa berguyuran, ya tidak terbuka. Terus ada 2 kamar untuk 11 orang, tidak ada pintu, tidak ada yang namanya kamar sebenarnya, karena cuma ada sekat-sekat saja. Kemudian ada koridor seperti itu yang terbuka. Dan ada ruang tamu yang sekitar 2,5 kali 3 meter. Itu keadaan kami. Dan saya punya ranjang yang khusus, yaitu ranjang yang terbuat dari sebenarnya meja yang panjangnya 2 meter, lebarnya 60 cm. Itulah ranjang saya untuk bertahun-tahun. Bisa bayangkan ya seberapa kecilnya. Dan sekarang puji Tuhan, saya punya rumah bersama dengan istri sekarang ini di Lembang hampir 10 kalinya. Kalau saya tanya saudara-saudara mau yang mana? Mau tinggal yang 45 walaupun berdua, atau yang 400 berdua? Kayaknya kita semua gampang sekali mengatakan saya pilih yang 400. Untuk apa saya sampaikan seperti ini? Karena kita mau bicara sedikit mengenai iman yang sebesar biji sesawi. Di dalam Matius pasal 17 ayat 41 sampai 21. Ayat 14, maaf. Ayat 14 sampai 21. Nah, saya bacakan ayatnya supaya dari sana nanti kita akan belajar bersama-sama. Ayat 14 berkata gini, ketika Yesus
dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, menarik sekali karena Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Tapi saya mau kita memperhatikan kata yang menarik sekali karena dikatakan karena kamu kurang percaya. Nah, kata percaya ini seringkali dikatakan saya percaya berarti saya beriman. Sehingga saya juga, oh jadi ini iman sudah punya dong ya. Tapi Tuhan Yesus bilang kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi. Nah, biji sesawi itu tahu nggak? Lebih kecil dari butir pasir. Jadi mau sekecil apa lagi? Kalau dibilang kurang percaya itu adalah iman juga, mau sekecil apa lagi? Karena biji sesawi sudah sangat kecil sekali. Sehingga saya pengen tahu lagi, saya belajar, saya coba gali. Apa sih maksudnya seperti ini? Akhirnya saya temukan ternyata yang dibilang kurang percaya itu bukan iman sama sekali. Bukan. Dalam bahasa Yunani ya beda sekali antara iman dengan kata kurang percaya. Percaya di sini bukan iman. Jadi saya coba mempelajari lebih lanjut lagi. Nah, sehingga saya ngambil kesimpulan seperti ini. Yang dikatakan Tuhan Yesus, karena kamu kurang percaya, bukan bicara mengenai mereka sudah punya iman. Tetapi mereka punya kepercayaan yang di tempat yang salah. Dan yang seringkali saya lihat terjadi di kebanyakan orang-orang katanya orang-orang Kristen. Kenapa sampai Tuhan Yesus bilang karena kamu kurang percaya? Karena fokus mereka adalah kepada keajaiban yang bisa terjadi. Jadi mereka percaya kepada miracle, bukan kepada sumber miracle itu. Jadi iman yang dibilang iman kurang percaya ini bukan iman. Yang dikatakan iman itu kita jelas sekali mau dimaksudkan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber dari keajaiban. Jadi bukan keajaibannya. Itu sebabnya Tuhan bilang, percayamu salah. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat lakukan. Bersyukur, kalau saudara sekalian sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus, berarti saudara sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada sumber keajaiban itu. Sumber keajaiban itu. Bukan pada keajaibannya, tapi kepada sumbernya. Tetapi kalau ada di antara saudara yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus, hanya percaya kepada kebaikannya, percaya kepada keajaiban yang bisa terjadi kalau jadi orang percaya, itu bukan iman. Bukan iman yang Tuhan Yesus katakan. Iman kepada sumber dari keajaiban itu sendiri, yaitu Yesus Kristus.
Kalau kamu punya sekecil apa saja iman dan dimulai dengan sekecil itu, maka kamu akan bisa melakukan banyak perkara. Karena kamu percaya, kamu beriman kepada sumber keajaiban itu. Nah, persoalan yang saya mau timbulkan di sini adalah kebanyakan orang Kristen membaca ayat ini dan mereka bilang, ya saya bersyukur saya sudah punya iman. Tapi sebesar biji sesawi. Hanya sebesar biji sesawi. Dan puas dengan iman sebesar biji sesawi itu. Kalau kita lihat Matius 17, Tuhan Yesus mengatakan iman sebesar biji sesawi. Kemudian dia memberikan suatu perumpamaan juga sebelumnya di dalam Matius pasal yang ke-13. Ayat 31-32 bilang begini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Sama biji sesawi ini. Yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, Tuhan Yesus bilang ini biji sesawi kalau dibiarkan saja, didiamkan saja akan sebesar biji sesawi. Problem dari biji sesawi gampang sekali tertiup angin dan hilang. Tuhan bilang kalau ini ditebarkan, ditaburkan, dia tertanam, ya, maka dia akan keluar menjadi pohon. Nah, nggak bisa langsung jadi pohon yang besar, bertahap pertumbuhannya. Jadi kita punya iman, semua pasti punya iman dimulai dengan sebesar biji sesawi. Kemudian sesudah sebesar biji sesawi itu harus berkembang. Harus berkembang sampai akhirnya menjadi pohon, menjadi besar. Saya ingat, misalnya kita lihat bapak iman yang kita punya, yaitu yang namanya Abraham. Kalau kita baca dalam pasal 12, Kejadian 12, kita bilang, waduh, luar biasa sekali. Abraham itu, bayangkan, Abraham itu meninggalkan Haran. Karena disuruh Tuhan pergi. Dan dia tidak pikir panjang, dia berangkat. Wah, kita bilang, wah itu imannya luar biasa. Ya, saya katakan ya. Tetapi kita harus hati-hati. Di dalam pasal 13 berubah. Ketika ada bahaya kelaparan di tanah Kanaan, pergilah dia. Dia nggak tanya Tuhan. Dia pergi saja ke Mesir. Bahkan dia berdosa di sana. Mencelakakan banyak orang. Dan membuat dia jadi susah juga. Kemudian kita lihat perkembangan lagi yang lain. Yaitu ketika Tuhan berbicara kepada dia bahwa dia akan punya anak. Tertawa dia. Itu sebabnya anaknya dinamakan Ishak. Tetapi tidak lama sesudah itu, dia diminta mengorbankan anaknya. Dia lakukan. Iman yang luar biasa. Jadi di sini kita lihat bahwa iman dia meninggalkan Haran. Kalau kita bandingkan dengan iman dia untuk mengorbankan Ishak, kita tahu iman dia bertumbuh dengan luar biasa sekali. Sehingga saya mau katakan gini, ya, saya sangat yakin iman sebesar biji sesawi bisa melakukan perkara besar buat Tuhan Yesus. Tetapi kenapa kita diam dan puas dengan iman sebesar biji sesawi? Kenapa nggak kita pikirkan bagaimana akhirnya menjadi pohon yang besar? Sehingga kita punya iman yang luar biasa dalam Tuhan. Apalagi di Roma, ya, mengatakan dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Sehingga saya katakan, gimana caranya supaya kita berkembang nih? Gitu ya, iman kita berkembang. Harus lebih sering dengar firman Tuhan. Tetapi kita tahu, gak cukup hanya dengar firman Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan, kita harus pelajari firman Tuhan. Semua berpusat kepada firman Tuhan. Sayangnya seringkali orang
banyak tahu akan firman Tuhan, tetapi tidak mengerti akan firman Tuhan. Dia tahu firman Tuhan, tetapi tidak mengerti. Banyak sekali orang-orang yang katanya sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, tahu banyak firman Tuhan, tetapi tidak mengerti akan firman Tuhan. Perbedaannya di mana? Saya pernah punya teman juga. Waduh, di Kalvari menarik sekali. Kita waktu remaja itu, waktu tunas muda itu, ada teman satu yang sangat pintar sekali akan firman Tuhan. Dia bisa, waduh, seperti begitu, menghafal begitu banyak firman Tuhan. Jadi kalau ngomong pintar sekali memakai kata-kata firman Tuhan. Sampai aduh, kita bilang luar biasa ya. Ada anak tunas muda yang bisa tahu firman Tuhan begitu luar biasa. Tetapi menurut saya dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Dia bisa quote, bisa kutip firman-firman Tuhan, tetapi dia tidak tahu. Dia tidak mengenal. Dia tidak mengerti sama sekali firman Tuhan. Dia tahu firman-Nya, tetapi dia tidak mengerti maksudnya apa. Karena apa? Karena tidak pernah diperhatikan dalam hidup. Sehingga saya katakan kalau kita mau iman kita semakin besar, meningkat terus-menerus. Saya ajak kita, saudara sekalian, untuk lihat apa yang dikatakan Yakobus. Yakobus pasal 1. Ya, kita akan lihat bersama-sama Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat 8. Dimulai dengan gini, caranya supaya kita bertumbuh dalam iman kita. Supaya kita tidak statis dan tidak kerdil imannya. Maka Yakobus memberitahukan begini. Dikatakan dalam ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tunggu. Waduh. Jadi kalau kita mau bahagia, minta pencobaan lebih banyak dong. Hati-hati nih. Karena dia sedang menulis kepada saudara-saudara seiman yang masuk dalam penganiayaan. Sehingga mereka tersebar kemana-mana. Yakobus menulis surat kepada mereka. Dia katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena itu keadaan yang sulit sekali. Seperti yang terjadi dengan kita sekarang ini. COVID ini membuat banyak sekali kesulitan buat kita. Nah, yang ditekankan oleh Yakobus adalah kata pertama yang saya mau kita perhatikan, kata kebahagiaan. Kebahagiaan di sini. Ini bukan, waduh saya bahagia karena punya uang banyak. Tetapi yang punya uang banyak. Tetapi yang dikatakan oleh Yakobus adalah sebagai suatu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa diterjemahkan kebahagiaan? Saya nggak ngerti juga kenapa. Karena di dalam pasal 1 ayat 12 dikatakan berbahagialah kamu bila kamu menang atas pencobaan-pencobaan. Tapi kata bahagia yang berbeda. Sekali lagi saya katakan dalam bahasa Yunani yang berbeda sekali. Kalau yang ini adalah kara, yang artinya sebenarnya diterjemahkan di banyak tempat di dalam Alkitab kita Perjanjian Baru ini, yaitu sukacita, joy. Sedangkan pasal 1 ayat 12 adalah makarios. Beda sekali. Jadi Yakobus bilang gini, kalau kamu menghadapi begitu banyak tantangan di dalam dunia ini, kondisi yang tidak enak sekali, hitung sukacitamu. Hitung sukacitamu. Karena dia punya konsep gini, pencobaan-pencobaan itu datangnya itu dari luar. Kalau kita sebagai orang-orang percaya, Roh Kudus ada dalam kita, pencobaan itu selalu dari luar. Seperti kitab Yudas katakan bahwa iblis itu seperti singa muda yang mengaum-ngaum siap untuk menerkam kita, mencari mangsanya. Yaitu pencobaan-pencobaan yang membuat banyak sekali kita bermasalah. Tetapi dia katakan gini, kita harus mengerti bahwa itu bisa terjadi dengan tujuan yang luar biasa. Karena ayat ketiga bilang ini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, dikeluar kata iman di sini. Tapi dahulu dikata ujian.
Kalau kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 14-15, pencobaan itu bisa menuntun kita pada dosa. Pencobaan itu bisa menuntun kita pada dosa. Berarti kita kalah atas pencobaan itu. Kalau dosa itu akhirnya menghasilkan maut. Nah, sedangkan dikatakan ujian sekarang nih, dalam ayat ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Nah, sekarang masalahnya ujian pasti lulus nggak? Kalau nggak lulus kan jadi dosa dong. Karena pencobaan itu jadi dosa. Nah, bahasa kata yang dipakai dalam kata ujian ini adalah kata yang unik sekali dalam bahasa Yunani, cuma dipakai 2 kali oleh Yakobus dan oleh Petrus. Yang dimaksudkan adalah bila saja bukan ujian, pencobaan yang kamu sudah menangkan, bila saja kamu menang atas pencobaan itu, pencobaan terhadap imanmu itu, ya. Jadi bukan pencobaan saja, tapi pencobaan yang sudah dimenang. Kalau kamu sampai menang atas pencobaan itu, tidak terpengaruh oleh keadaan yang sulit dan sebagainya, oleh pencobaan iblis, maka itu menjadi sesuatu yang luar biasa, yaitu menghasilkan ketekunan. Ketekunan apa maksudnya? Makanya lanjutkan ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi ketekunan itu bisa buah ya. Sama seperti dikatakan, akhirnya biji sesawi itu menjadi pohon dan berbuah, menghasilkan biji sesawi lagi. Nah, dikatakan kalau ini terus ketekunan itu terjadi terus menerus, akhirnya memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna. Jadi kalau kita terus menerus mendapatkan kemenangan demi kemenangan iman, kemenangan-kemenangan atas pencobaan terhadap iman kita, maka akan menjadikan kita sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita lihat sekarang nih, caranya bagaimana supaya iman kita bertumbuh. Setiap kali kita melewati pencobaan demi pencobaan, kita bisa menangkan. Bagaimana caranya untuk bisa menang? Nah, ayat yang kelima bilang gini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Loh, apa urusannya dengan hikmat dan iman? Karena untuk bisa memenangkan diri kita terhadap pencobaan yang dari iblis itu, kita perlu hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan dari mana kita dapat? Dari firman Tuhan. Pengenalan akan firman Tuhan. Kalau kita tahu bagaimana memakai ayat-ayat itu, seperti yang Tuhan Yesus lakukan dalam percobaannya di kitab Matius pasal yang keempat. Setiap kali dicobain, dia tahu dengan tepat menjawab sesuai dengan firman Tuhan. Dia bilang, dalam Yakobus bilang dalam pasal ayat yang kelima, tetapi apabila kita bermasalah di dalam menghadapi itu, karena kita kurang hikmat, kita berdoa. Hendaklah ia memintanya kepada Allah. Supaya pengertian firman Tuhan itu masuk ke dalam kita. Sehingga kita tahu betul bagaimana memakai firman Tuhan untuk mempersenjatai kita sebagai pedang roh kita untuk bisa memenangkan pencobaan-pencobaan. Dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dan kalau kita minta, kita akan dapatkan hikmat itu. Jadi ketika kita baca Alkitab, kita minta hikmat Tuhan supaya bukan cuma tahu ayat Alkitab itu, mengerti ayat Alkitab itu, sehingga ketika kita mendapat serangan pencobaan-pencobaan, kita tahu betul bagaimana kita harus menjawab pencobaan-pencobaan itu. Dan kita tahu betul bagaimana kita bersikap. Sehingga akhirnya setiap kemenangan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menghasilkan buah yang matang. Dan akhirnya kita menuntun kepada kesempurnaan. Nah, di sinilah kita katakan proses pertumbuhan iman kita. Proses.
sempurna seperti Yesus Kristus. Kapan? Ya, saya mengerti, selama kita hidup kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan itu. Tetapi tujuan dari firman Tuhan dikatakan pada kita ini, bagaimana kita terus bertumbuh di dalam iman kita, menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Sampai akhirnya kita masuk proses terakhir dari keselamatan, yaitu glorifikasi. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi seperti Dia. Jadi tujuan kita bertumbuh dalam iman, yaitu supaya kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia bilang gini, ayat yang berikutnya, ayat ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Kembali lagi bicara iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ditutup ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kita harus hati-hati sekali. Harus hati-hati sekali menjalani hidup ini. Kalau kita sudah berdoa, kita mengerti betul apa yang dikatakan firman Tuhan, jangan mendua hati. Teguh kepada iman kita di dalam Yesus Kristus dan percaya kepada sumber dari keajaiban itu, the source of the miracles dalam hidup kita yang sudah mengubah kita dari hidup lama kepada hidup baru, akan menuntun kita terus bertumbuh ke arah Dia yang adalah kepala, seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal yang keempat. Sampai akhirnya kita tidak lagi diombang-ambingkan dengan angin pengajaran dan sebagainya. Itu pertumbuhan iman. Jadi tahu firman Tuhan, satu hal. Tahu, mengerti akan firman Tuhan akan menuntun kita kepada kesempurnaan di dalam Yesus Kristus. Semua dimulai dengan iman sebesar biji sesawi yang begitu halus kecilnya. Kalau kita bilang, napas saja hilang. Kita menyemburkan nafas kita dari hidung kita saja, itu biji sesawi hilang. Gak tahu di mana. Tapi kalau itu ditanam, mulai ditanam dalam kehidupan kita, akhirnya bertumbuh dari bibit yang kecil itu keluar pohon yang berkembang akhirnya cukup besar sehingga burung pun, kata Tuhan Yesus, bisa bersarang. Akhirnya iman itu menjadi begitu luar biasa meneduhkan, membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, dimulai dengan iman sebesar biji sesawi. Tetapi, sekali lagi saya ingatkan, jangan puas dengan iman sebesar biji sesawi. Sekalipun dikatakan Tuhan, itu bisa memindahkan gunung. Karena fokusnya adalah kepada sumber dari keajaiban itu, yaitu Yesus Kristus. Tapi kita harus bertumbuh terus. Semakin lama semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu firman Tuhan hari ini. Supaya kita semua belajar mempraktekkan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari dari Alkitab itu. Sampai akhirnya kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu betul ayat-ayat Alkitab firman Tuhan itu untuk menumbuhkan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh Tuhan hamba bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kami bisa percaya dan beriman sepenuhnya. Sekalipun banyak di antara kami masih dengan iman yang sebesar biji sesawi. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena ini adalah merupakan awal dari sesuatu yang luar biasa. Terlebih lagi Tuhan, hamba bersyukur karena Yakobus mengajarkan kami bagaimana kami hidup di dalam firman dari hari demi hari. Menghadapi begitu banyak pencobaan-pencobaan iblis yang menyerang hidup kami. Dan kami boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami, menjadikan kami pemenang-pemenang. Melalui kemenangan-kemenangan inilah Tuhan kami bertumbuh
ke arah Engkau yang adalah kepala. Dan kematangan iman kami menjadikan kami sempurna di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan, di dalam suasana yang tidak nyaman, ketika kami semua bahkan tidak bisa beribadah bersama-sama di dalam satu gedung, tetapi kami semua beribadah di dalam satu Tuhan, dalam satu iman kepada Yesus Kristus. Karena kami menikmati kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan hidup kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.